selamat siang. Gimana nih kabarnya? Semoga pada sehat, semangat, dan juga tetap ceria ya teman-teman dan sebagainya. Halo, selamat siang. Ya teman-teman, ini tuh Kang Rafiq dan Teh Elsa dari mahasiswa Statistika Unisba. Boleh Teh Elsa? Dari aku kan karena kita kalau lagi praktikum pakai datanya yang mudah-mudah ya Teh. Jadi aku tuh selalu pengen tahu gimana sih kalau misalkan kita ngaplikasiin ilmu yang kita punya tuh ke data yang benerannya gitu. Makanya dari situ aku tertarik buat nyari klien-klien gitu biar aku olah data. Oh, berarti Statistika Unisba itu juga berperan penting gitu dalam tahap awal akan Teteh menjadi konsultan statistika. Ada nggak sih hal yang paling spesial dari belajar di Statistika Unisba yang bikin akan Teteh itu lebih siap gitu menjadi konsultan? Oke, di Statistika Unisba tentunya nanti kita bakal diajari dasar-dasar dari statistika itu sendiri. Adapun nanti yang kita pelajari di Statistika Unisba itu biasanya itu tuh merupakan analisis atau metode yang dipakai di skripsi fakultas lain. Nah, paling itu tuh merupakan modal yang paling penting gitu ya buat menjadi konsultan. Nih, selain itu juga dosen-dosen kita tuh feel free gitu loh Teh. Jadi misalkan kalau misalnya nanti ada klien kita bingung ya kan misalnya mau metode ini tuh gimana caranya. Nah dosen-dosen dari kita juga tuh kayak gak apa sih ini saya bantu kayak gitu itu. Jadi kita pun sebagai mahasiswa aktif yang lagi freelance jadi konsultan pun jadinya enak karena dosen kita pun ngebantu juga gitu. Aku jadi penasaran nih, dan mungkin teman-teman di rumah juga penasaran gimana sih cara membagi antara kuliah, pekerjaan, dan tadi juga Kang Rafiq dan Teh Elsa nyenggol tentang organisasi. Nah, itu cara ngebagi waktu buat tiga itu gimana sih, Kang? Oke, berarti time management ya. Ya. Kalau untuk time management, jujur, kalau aku sendiri itu time managementnya kurang ya. Tapi yang aku terapin tuh untuk bisa menghandle itu semua tuh, yang penting tuh lebih ke prioritas mana yang harus dilakuin lebih dulu. Karena jujur di perkuliahan itu, kalau di perkuliahan itu kan karena mata kuliah itu beda-beda ya, tiap hari itu jamnya beda. Jadi kadang sulit gitu buat menentukan jadwal pastinya segala macam gitu. Karena ibaratnya kayak fleksibel banget. Nah, makanya dari itu tuh aku lebih prefer untuk menentukan prioritas apa yang harus lakuin. Misalnya dari ketiga ini tuh ada organisasi, ada perkuliahan, dan juga ada pekerjaan misalnya kayak gitu. Nah, di sini tuh mana nih yang paling urgent? Aku coba kerjain yang paling urgent dulu. Nah, dari situ tuh alhamdulillahnya sampai sekarang ya nggak terlalu keteteran gitu. Jadi kalau untuk time management jujur aku belum bisa kasih insight gitu ya. Cuma kalau untuk prioritas mungkin prioritasin gitu dulu. Tapi kalau misalnya biasanya aku buat skala prioritas tuh biasanya perkuliahannya. Karena kan itu utamanya kita. Kalau organisasi mungkin di sekian dan pekerjaan juga di sekian. Oke, berarti Kang Rafiq tuh emang tidak ada rencana buat memanajemen waktu, tapi karena terbiasa mungkin ya terpaksa dulu jadi terbiasa kayak gitu, dan Kang Rafiq itu berusaha buat tentuin skala prioritas sehingga semuanya tuh nggak bertabrakan. Kalau dari Elsa itu gimana? Aku sama kayak Kang Rafiq sih, sebenarnya walaupun kita udah time manajemennya bagus tapi kan kadang nggak sesuai rencana ya Teh, gimana takdir Allah. Jadi kadang misalnya kita udah ngeplan nih hari ini mau ngerjain apa tiba-tiba ada hal yang tiba-tiba terjadi gitu. Nah itu tuh kadang membuat pekerjaan jadi tertunda gitu. Nah aku mah kalau aku solusinya itu tetap jadi ke plan awal, cuman apa yang misalnya ada masalah baru tuh aku kerjain dulu sih masalah itu gitu, baru aku lanjut ke plan yang awalnya aku susun gitu. Apa sih pojok statistika? Pojok statistik. Pojok statistik itu merupakan layanan untuk promosi statistik, konsultasi statistik, edukasi statistik, dan juga ruang baca virtual. Nah, buat di bawah untuk pojok statistik Unisba ini bekerja sama dengan BPS Provinsi Jawa Barat. Nah, buat Kak Iyo yang mau konsultasi mengenai data, mungkin bisa langsung datang ke gedung LPPM Unisba lantai 2 atau mungkin bisa menghubungi melalui aplikasi ungu @pojok statistik Unisba. Di statistika itu hanya ada mata kuliah biasa atau ada peminatannya ya, Kak? Oke, kalau untuk di Statistika Unisba sendiri itu ada peminatannya teman-teman. Ada yang pertama biostatistika. Kalau misalnya kalian yang pengen lebih ke arah mungkin data-data yang kayak data-data data rumah sakit, kesehatan kayak gitu, itu biostatistika. Kemudian ada juga ekonomi bisnis.
Terus buat teman-teman yang pengen aktuaria juga ada, dan misalnya yang pengen ngoding juga ada sains data. Tapi semisalnya udah ngambil peminatan sains data juga di awal perkuliahan itu udah ditawarin atau udah ada mata kuliah tentang pemrograman kayak gitu. Aku jadi penasaran nih, kalau Teh Elsa ini peminatannya apa nih? Kalau aku aktuaria karena aku nggak suka ngoding teman-teman. Jadi aku menghindari ngoding, makanya aku masuk aktuaria. Kalau Kang Rafif ini sama kayak Teh Elsa atau? Kalau untuk peminatan aku sendiri itu sains data. Menurut Kang Rafif dan Teh Elsa nih, peminatan itu, menurut Kang Rafif dan Teh Elsa, memilih peminatan itu harus benar-benar serius atau kemanapun juga jadi nggak akan salah gitu, atau emang harus benar-benar dipikirkan kayak gitu? Kalau untuk pemilihan peminatan sih sehobinya aja gitu, pengennya ke arah mana, karena nanti juga kalaupun misalnya skripsi juga nggak harus yang peminatan banget gitu, kayak misalnya aku sains data gitu ya, skripsinya nggak harus sains data juga gitu, kayak gitu sih palingnya. Terkait Resta, rumah data dan juga zona data nih, untuk Resta ini biasanya kalau nggak salah buat konsultan yang buat klien yang dari S2 gitu ya Kang Teh, atau gimana? Bisa dijelasin? Sebenarnya buat klien yang memang menggunakan uji yang apa ya, misalkan ujian itu ujinya susah, tuh kita tuh disuruh olah data itu, tapi karena itu tuh sebenarnya apa ya, metode yang kita pakai juga buat skripsi kita kan nggak bisa ya, akhirnya itu tuh ke rumah data pun yang di bawah naungan alumni itu tetap sama nggak bisa karena nggak belajar juga. Akhirnya katanya coba ke Kresta yang dimana itu punyanya dosen gitu. Jadi karena udah kalau masuk ke Kresta itu tuh udah ranahnya dosen gitu, dosen statistik. Ada tambahan nggak Kang? Cukup. Oh berarti buat tahapannya berarti zona data, rumah data, Kresta. Iya gitu. betul. Buat Kang Rafi sama Teh Elsa sendiri itu baru gabung kemana nih? Kalau aku kita zona data, tapi kadang kita juga kontakan sama yang punya rumah data gitu. Kan rumah data tuh punyanya alumni statistika katanya. Jadi karena kita juga megang apa bertanggung jawab zona data, jadi kadang kita juga komunikasi sama rumah data gitu. Berarti emang keluarga besar statistika Unisba itu emang benar-benar erat gitu, sampai Betul. ke alumni juga bisa bekerja sama mahasiswanya. Jadi saling membantu gitu, sekiranya emang kliennya butuh yang masih dasar dikerjain sama kita, dan kliennya ujinya semakin agak susah mungkin ke naik lagi hingga ke Kresta kayak gitu mungkin ya. Sampai jumpa di sharing selanjutnya ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.